Lillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yabtaghi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebuah keyakinan bahwa selepas Ramadan kita telah membawa bekal sebanyak-banyaknya. Sebagaimana yang disampaikan seorang ulama bahwa Ramadan ibarat stasiun pengisian bahan bakar bagi orang-orang yang sedang berjalan menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini bahwa Ramadan yang sudah berlalu hampir 3 pekan telah membekali kita sesuatu yang sangat penting, sangat dahsyat, sangat besar. Apa hal yang penting tersebut? Di antaranya adalah imanan wahtisaban. Keimanan dan senantiasa berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Keimanan membuat kita mempunyai tujuan yang kuat, motivasi yang dahsyat, dan ihtisaban yaitu sikap hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala membuat kita mempunyai target dan tujuan yang tepat. Tidak ada yang kita inginkan selain dari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan segala yang kita lakukan ini. Nah, bekal ini penting karena tugas kita di alam dunia bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah atau ibadah ritual, tapi banyak yang harus kita lakukan yang tergambar di antaranya di dalam surat Al-Qasas ayat 77 sebagaimana yang dibacakan di muqaddimah tadi. Wabtaghi fima ataqallahul daral akhirah. Cari di kancah, di dalam fasilitas yang Allah berikan, apa yang harus kita cari? Ad-daral akhirah, kehidupan akhirat yang bahagia. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan kamu punya jatah. Jatah kebahagiaan, jatah menikmati kehidupan dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard. Ini tugas kita yang besar. Jadi selain kita punya tugas ibadah-ibadah mahdhah, salat, puasa, haji, zikir, baca Quran dan sebagainya, kita punya tugas besar yang pantas kalau Allah beri kita Ramadan, kita senantiasa mengambil perbekalan dari waktu ke waktu. Kita diperintahkan wa ahsin, berbuat baiklah. Hadirin, kata wa ahsin, perintah berbuat baik di sini dibuat mutlak, terbuka. Allah tidak sebutkan kepada siapa kita harus berbuat baik. Allah tidak sebutkan kapan kita harus berbuat baik. Allah tidak sebutkan di mana kita harus berbuat baik. Dibuat terbuka. Artinya apa? Artinya berbuat baiklah kepada siapapun. Artinya apa? Berbuat baiklah dimanapun engkau berada. Artinya apa? Berbuat baiklah kapanpun engkau hidup selama masih punya nafas hayat di kandung badan. Hadirin, tentu saja kalau kita bicara berbuat baik, ya, ihsan kepada Allah yang utama. Lalu peringkat berikutnya adalah ihsan kepada sesama manusia, berbuat baik kepada sesama manusia. Dalam konteks berbuat baik kepada sesama manusia, maka
Al-walidan, ibu dan bapak kita adalah orang nomor satu yang berhak mendapatkan ihsan dari kita. Kewajiban kita yang utama dan pertama berbuat kepada manusia adalah kepada orang tua. Sampai-sampai dalam beberapa ayat Al-Quran disebutkan, perintah berbuat baik kepada orang tua itu setelah perintah kita beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Kemudian datang perintah berbuat baik kepada orang tua, kepada ibu dan bapak. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah, sembahlah Allah dengan tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan kepada kedua orang tuamu berbuatlah ihsan. Kemudian siapa lagi? Ya, di antara yang disebutkan adalah wabidzil qurba, kaum kerabat. Jadi kerabat kita, saudara kita, kakak, adik, paman, bibi, sepupu, itu mendapatkan posisi penting ketika kita berbuat baik dibandingkan orang yang tidak punya hubungan darah, hubungan famili. Sampai-sampai ada sebuah kesimpulan dari seorang ulama ya, yang mengatakan bahwa ajma'atil ummah ala anna sadaqata alal aqarib afdal minal ajanib. Jadi ulama umat itu bersepakat, berijma bahwa sedekah kepada kaum kerabat, famili yang punya hubungan darah itu lebih utama ketimbang kepada orang yang bukan atau yang tidak punya hubungan darah. Saking pentingnya. Ini dalam tataran, dalam konteks orang-orang yang berhak mendapatkan kebaikan kita atau ihsan kita. Berikutnya ada tetangga dan sebagainya. Ada memang orang yang tidak punya hubungan kerabat dengan kita secara domisili jauh, tapi mereka juga mendapatkan hak penting pada diri kita. Misalkan orang-orang yang tengah mempertahankan, memperjuangkan kesucian tempat-tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kaum muslimin, para pejuang di Palestina. Dia berhak mendapatkan tempat khusus di hati kita. Ya. Hadirin, bahkan ihsan yang diperintahkan Islam, diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya kepada manusia. Karena apa? Kita juga punya kewajiban memakmurkan bumi, membuat kehidupan lebih baik, lebih berbahagia. Makanya pantas perintah ihsan dibuat terbuka. Karena apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, in qamatis sa'atu, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Ahmad dan selainnya. In qamatis sa'atu, kalau terjadi hari kiamat. Bayangkan oleh kita ya, kedahsyatan hari kiamat seperti yang digambarkan di dalam Al-Qur'an. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Ini di antara gambaran kedahsyatan hari kiamat. Ketika mata terbelalak, bulan terjadi gelap, khusuf, gelap, ya. Kemudian bertumbukan bulan dan bumi, bertabrakan benda-benda langit. Tapi kata Rasulullah SAW, in qamatis sa'atu, ketika terjadi kiamat, wa fi yadi ahadikum fasilah, sedangkan seseorang di antara kalian tengah menggenggam benih atau tunas kurma untuk ditanamkan. Hadirin, tebak kira-kira apa kata Rasulullah, perintah Rasul. Seseorang sedang menggenggam benih kurma atau tunas pohon apapun, kemudian terjadi kiamat, kira-kira Rasul pantasnya memerintahkan apa? Mungkin sebagian orang memprediksi begini, Rasul akan mengatakan, buang itu tunas kurma, lupakan dunia, lari ke masjid. Ternyata bukan itu perintah Rasulullah SAW. Lari, berzikirlah, bukan itu perintahnya. Kalau terjadi hari kiamat, seseorang sedang menggenggam tunas kurma, maka kalau masih cukup, kalau masih bisa dia menanamkan tunas kurma tadi sebelum terjadi kiamat itu, lakukanlah, fal yaghrisha, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini
Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ada ibadah-ibadah yang tidak kalah pentingnya dari ibadah-ibadah ritual seperti sholat, saum, ibadah haji, zikir, doa, dan sebagainya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Hadirin. Jadi kalau kita buat kata kunci dari perintah Rasul menanamkan benih kurma yang sedang digenggam meskipun terjadi kiamat, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Islam memerintahkan kita berperan serta memakmurkan bumi. Menanam kurma entah kapan akan berbuah, paling cepat 3, 4, 5 tahun. Bukankah kurma, bukankah kelapa, bukankah durian yang kita makan sekarang bukan hasil tanaman kita? Mungkin kakek kita, mungkin buyut kita yang telah menanamnya. Tapi toh Rasul tetap memerintahkan, karena di dalam menanam ada memakmurkan bumi, ada memberikan kehidupan bagi bumi, bagi orang lain. Dan ini hadirin pesan penting dalam Islam. Sekali lagi, pantas kalau kita disuruh cari bekal. Karena apa? Tugas kita di alam dunia betapa dahsyatnya. Ya, kita punya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, memikul risalah atau misi untuk memakmurkan bumi ini, membahagiakan sesama warga dunia ini. Bahkan hadirin, dalam saat tertentu ibadah-ibadah yang berbentuk membahagiakan saudara itu lebih penting. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tabrani, sahih hadisnya, ya, sangat panjang. Hadisnya diawali dengan ungkapan yang sering kita dengar, ahsanun nasi anfa'hum linnas. Itu pangkal hadisnya begitu. Manusia yang paling baik, yang paling memberikan manfaat banyak atau paling banyak manfaatnya kepada sesama manusia. Di tengah hadis tersebut ada kalimat begini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala an amshi ma'a akhin fi hajatin, aku berjalan dalam rangka menyelesaikan kebutuhan, problem, kekalutan seorang saudara, kemudian menyelesaikan persoalan-persoalannya, ya, menghilangkan duka dari hatinya. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai, min an a'takifa syahran fi hadzal masjid. Sambil beliau menunjuk Masjid Rasul, Masjid Nabawi. Aku berjalan untuk menunaikan, menyelesaikan, membantu persoalan saudaraku, lebih aku cintai ketimbang aku beriktikaf selama 1 bulan di Masjid Nabawi. Iktikafnya selama 1 bulan. Tanya diri kita, adakah yang pernah iktikaf selama 1 bulan? 10 hari sudah luar biasa. Bukan hanya iktikaf di sembarang masjid, di Masjid Nabawi. 1 bulan di Masjid Nabawi, tapi kata Rasul, kalau aku bisa menyelesaikan urusan saudaraku, mengenyahkan kedukaannya, membuat dia bahagia, itu lebih aku cintai ketimbang iktikaf selama 1 bulan di masjidku ini. Apa maknanya? Jangan pernah remehkan, anggap sepele, jangan anggap tidak utama ibadah dalam bentuk memakmurkan bumi, membantu orang lain, menghilangkan duka, memasukkan kebahagiaan kepada orang lain. Dia punya peran yang sangat penting. Sekali lagi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Dan diakhiri kemudian, wala tabghil fasada fil ard, jangan kau lakukan kerusakan, membuat kerusakan di muka bumi dengan cara apapun. Merusak lingkungan, ya, termasuk membuang sampah sembarangan, itu bagian dari kategori merusak lingkungan. Dari mobil kita bersih, dari rumah kita tiada sampah, tapi nanti menumpuk di tempat orang, menjadikan bencana orang lain atau bagi orang lain. Ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa kita
yakini sudah mengambil bekal yang sangat penting, sangat dahsyat, berupa imanan wahtisaban, keyakinan bahwa segala itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban dan dalam rangka hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bekal penting untuk apa? Untuk kita melakukan ihsan. Jadi imanan wahtisaban untuk kita bisa ihsan, berbuat baik yang tiada batasnya ya kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun. Mudah-mudahan segala yang sudah kita jalankan, kita laksanakan selama Ramadan kemarin, itu benar-benar memberikan satu kekuatan, inspirasi untuk kita terus melangkah sebagai orang-orang yang muhsinin di dalam kehidupan dunia, di muka bumi ini. Orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan kepada Allah, kepada manusia, terutama orang tua, kepada alam semesta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala abdika rasulika wa sallim tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu